Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mukhlis Ali dari Universitas Nusa Putra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik mengenai bagian reading dari tes TOEIC. Jadi kalau sebelumnya saya sudah sampaikan tips secara keseluruhan gitu ya. Kemudian ada trik juga untuk bagian listening. Sekarang kita masuk ke trik untuk bagian reading. Seperti biasa, saya sampaikan dulu ya peringatan untuk trik ini gitu ya. Jadi trik ini tentu hanya berlaku untuk Anda gitu ya, yang kemampuan readingnya menurut Anda masih lemah gitu ya. Karena kalau Anda memang sudah kemampuannya tinggi ya, mungkin Anda bisa menjawab reading ini dengan mudah gitu ya. Tapi jika Anda merasa selama ini kesulitan untuk menjawab bagian reading ini dan memang hasilnya tidak pernah maksimal, maka trik ini bisa sangat membantu Anda gitu untuk menjawab dengan lebih baik. Yang kedua, trik ini bukan trik yang selalu benar. Jadi trik ini tetap punya potensi kesalahan gitu. Tapi setidaknya trik ini membantu bagi Anda yang memang tidak bisa menjawab suatu soal gitu yang Anda temukan dalam tes TOEIC nanti. Nah, dengan Anda menggunakan trik ini, ada peluang bagi Anda untuk memperoleh jawaban yang benar untuk soal yang sebenarnya Anda nggak ketahui jawabannya, yang biasanya ya salah gitu. Jawaban Anda salah gitu, Anda nggak dapat skor gitu ya. Tapi dengan trik ini semoga bisa membantu, dan kalau beruntung Anda bisa dapat skor yang baik juga. Untuk menyegarkan ingatan Anda gitu ya, bahwa TOEIC ini kan terdiri dari listening dan reading. Reading sendiri itu juga punya 50 soal dengan waktu pengerjaan sekitar 55 sampai 60 menit ya. Nah, reading ini nanti Anda akan temukan bacaan, baik itu berupa paragraf gitu. Terus ada manual produk, ada letter atau surat gitu. Banyak macamnya, yang setiap bacaan itu nanti akan diikuti oleh beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Nah, kita masuk ke trik yang pertama ya. Biasanya salah satu pertanyaan yang sering keluar di bagian reading, baik di TOEIC, TOEFL maupun yang lain, itu adalah tentang topik bacaan. Jadi ini yang paling sering ditanyakan itu. Hampir setiap soal itu, setiap bacaan juga mengandung soal tentang topiknya apa sih gitu. Nah, trik yang bisa Anda gunakan adalah topik bacaan ini biasanya terdapat pada awal atau akhir bacaan. Jadi kalau nggak di paragraf pertama ya di paragraf terakhir. Jadi Anda ketika mendapatkan soal seperti contoh gitu ya, which of the following is the main topic of the passage gitu. Jadi Anda disuruh menentukan topik utama dari bacaan tersebut. Anda fokus saja cari di bagian paragraf awal atau di paragraf akhir gitu. Anda cari di sana, jadi nggak perlu Anda baca secara keseluruhan bacaannya, itu menghabiskan waktu Anda gitu. Nah, di situ di contoh di samping gitu ya, Anda bisa lihat bahwa topik itu ternyata ada di paragraf pertama gitu ya. Jadi dari bacaan contoh itu topiknya adalah mengenai suara yang ditimbulkan oleh pohon gitu ya, pohon yang merasa stres gitu ya. Jadi dan itu disebutkan di paragraf pertama. Nah, ini membuktikan tentang trik pertama ini, bahwa topik itu umumnya kalau nggak di awal, di akhir bacaan. Nah, trik yang kedua itu tentang sinonim. Ini juga sering sekali keluar gitu ya. Jadi ada
Anda diminta mencari arti atau makna suatu kata atau sinonim dari suatu kata. Nah, kata-kata yang dijadikan soal ini memang kata-kata yang jarang kita ketahui artinya gitu ya. Jadi sulit sebenarnya gitu tahu artinya secara jelas gitu ya. Tapi ada trik yang bisa Anda gunakan, yaitu carilah keterangan di dekat kata yang dicari sinonimnya. Nah, contoh di soal ini dia minta kita untuk mencari sinonim dari kata parts yang ada di baris ke-6. Nah, kalau kita lihat di baris ke-6 itu ada kata parts trees. Nah, caranya Anda cari di dekat kalimat itu sendiri gitu ya, di dekat kata itu yang kira-kira sama-sama menjelaskan tentang trees itu sendiri. Nah, di situ kalau kita lihat di kalimat selanjutnya ada kata most drought stricken trees gitu ya. Nah, di situ kan kalau drought itu kan kekeringan gitu ya. Jadi bisa kita artikan, kita bisa menyimpulkan lah gitu. Parts itu kira-kira parts trees itu kira-kira ya sama dengan most drought stricken trees gitu. Biasanya sih seperti itu. Jadi dia menggunakan kata yang lain gitu. Nah, karena drought itu kekeringan, maka yang sama adalah dehydrated gitu jawabannya, yaitu dehydrated kan sama-sama kekeringan, dehidrasi gitu yang kita kenal gitu ya. Jadi seperti itu caranya, jangan jauh-jauh. Jadi kalau di baris ke-6 ya deket-deket situ biasanya gitu, ataukah sebelumnya atau sesudahnya gitu. Nggak mungkin di paragraf yang lain gitu, itu terlalu jauh. Terus yang ketiga itu yang juga sering keluar adalah mengenai kata ganti. Nah, kalau kata ganti itu biasanya itu akan merujuk pada subjek atau objek, kata benda lah intinya, pada kalimat yang sama atau kalimat sebelumnya. Seringnya sih nggak akan jauh juga gitu. Jadi Anda cek saja di kalimat yang sama itu ada nggak. Kalau nggak ada, biasanya di kalimat yang sebelumnya. Nggak akan jauh, paling cuma satu kalimat sebelumnya persis atau satu kalimat sebelumnya lagi, udah nggak jauh dari situ gitu. Jadi Anda jangan muter-muter nyari sampai Anda baca semua, itu menghabiskan waktu Anda gitu. Contoh di soal ini di situ yang ditanyakan adalah kata them. Nah, kalau kita cari ternyata yang cocok adalah trees, yang itu ada di kalimat yang sama dengan kata yang ditanyakan yang menjadi soal. Jadi intinya Anda nggak perlu membaca semuanya untuk mencari jawaban. Jadi Anda bisa fokus saja kepada yang diminta saja. Oh, yang diminta di situ saya fokus baca yang sekitar situ saja gitu. Jadi lebih simple Anda mengerjakan dan nggak habis waktunya untuk memahami keseluruhan bacaan. Selanjutnya ini trik keempat, yaitu tentang skimming atau teknik membaca cepat gitu ya. Bagaimana kalau pertanyaannya itu bukan yang tadi itu, bukan 3 yang tadi, yang nggak tanya tentang topik, yang nggak tanya tentang kata ganti, nggak tanya tentang sinonim kata gitu, tapi pertanyaannya memang tentang sesuatu yang ada di paragraf itu. Gimana saya caranya, masa saya harus baca semua? Nggak juga gitu. Jadi Anda bisa menggunakan teknik skimming gitu ya, jadi membaca cepat untuk mencari paragraf yang terkait dengan pertanyaannya. Contoh di soal sini ini kita diberikan pertanyaan mengenai mana sih yang menjadi penyebab dari trace distress signals gitu ya. Di situ kan ada kata distress signal yang dicari itu. Nah, caranya Anda cek secara cepat paragraf mana yang mengandung kata distress signal itu, baik distress signal atau distress dalam bentuk yang lain gitu ya. Nah, setelah kita membaca secara cepat keseluruhan bacaan, ditemukan ada 2 paragraf yang punya itu, yaitu paragraf pertama dan paragraf kedua. Di paragraf pertama ada istilah distress signal, di paragraf kedua ada distress calls gitu ya. Nah, baru kita fokus ke 2 paragraf itu saja. Mana sih yang mengandung
jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan gitu. Jadi nggak perlu juga Anda membaca secara keseluruhan, nyari semuanya, enggak. Jadi Anda cari saja yang mengandung itu terus Anda baca. Kalau toh memang dengan cara itu Anda nggak menemukan jawaban yang menurut Anda tepat, ya sudah, Anda lewati saja dulu gitu. Jadi karena reading ini tidak Anda bisa ngulang ke suatu soal yang Anda tinggalkan atau Anda lewati gitu ya. Ya tentu ketika itu sulit dan menghabiskan banyak waktu, Anda pergi aja ke soal berikutnya, cari aja yang lebih mudah, Anda kerjakan terlebih dahulu. Jadi jangan habiskan waktu Anda untuk suatu soal yang nyarinya aja sulit gitu. Nah, baru nanti di akhir ketika Anda masih punya waktu untuk mengerjakan yang sudah Anda tinggalkan semua tadi itu, yang sudah Anda lewati, Anda bisa mencari lagi jawaban yang tepat tanpa terburu-buru gitu. Nah, jadi Anda bisa nyaman menjawab pertanyaan di reading ini tanpa kesulitan dengan bacaan yang panjang-panjang. Nah, ini trik terakhirnya. Jadi kalau saya sebutkan Anda tadi itu, kalau menemukan soal yang sulit kan Anda lewati aja dulu, nanti toh Anda bisa kembali ke soal tersebut itu. Nah, bagaimana kalau saya udah ngelewati tuh soal yang sulit-sulit, terus saya kembali tapi tetap aja nggak nemu jawabannya gitu, atau saya udah lewati ternyata waktunya udah nggak banyak lagi, mungkin tinggal 10 menit saja, atau apalagi tinggal 5 menit gitu kan, udah nggak ada waktu lagi, Anda buat baca mungkin malah banyak yang nggak terselesaikan gitu. Padahal kan Anda sangat disarankan untuk menjawab semua soal, karena di sini kan nggak ada pengurangan nilai. Nah, dalam kondisi tersebut, maka Anda bisa menggunakan trik terakhir ini, ya, jurus pamungkasnya itu ya. Jadi ketika Anda nggak punya ide sama sekali, nggak tahu jawabannya benar-benar, atau waktunya udah mepet, maka Anda gunakan jurus pamungkas ini. Apa itu? Yaitu pilih saja pilihan yang mana saja lah yang Anda suka gitu ya. Asal konsisten. Jadi misalnya saya punya 5 soal yang saya lewati dan saya udah nggak punya waktu lagi, ya Anda jawab aja suka Anda. Misalnya saya jawab C semua gitu, saya jawab B, ya saya jawab B semua. Jadi jangan berubah-ubah gitu. Kenapa seperti ini? Dengan Anda menjawab sama semua, ada peluang di beberapa nomor itu betul gitu. Anda memperoleh jawaban yang benar. Kalau toh ternyata salah semua, toh itu ya gak ngurangi apa-apa gitu, karena memang Anda udah gak punya waktu lagi kan untuk mengerjakan itu, baca juga udah gak ada kesempatan itu, ya percuma saja toh kan, itu emang hitungannya udah salah. Cuma dengan jurus ini gitu, biasanya Anda masih akan mendapatkan tambahan 1 atau 2 poin yang benar. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri juga, biasanya kalau saya latihan nih gitu, reading gitu ya, atau listening juga itu, kalau saya udah gak ngerti ya saya asal aja saya jawab semua dengan yang sama gitu, yang konsisten, itu biasanya nambah. Jadi kalau saya perkirakan misalnya reading ini saya bener 25 lah gitu, biasanya nambah 2, 3 gitu, jadi 28, atau 30 jadi 33. Jadi lumayan gitu untuk menambah skor Anda. Jadi dari yang harusnya Anda nggak dapat skor itu, dari yang Anda nggak bisa gitu, dengan cara ini Anda bisa dapat tambahan skor walaupun tidak banyak. Tentu saja Anda tidak bisa berharap banyak juga dengan jurus pamungkas ini, tapi itu lumayan lah untuk menambah skor Anda. Dan yang pasti ya memang akan lebih baik kalau Anda mempersiapkan diri belajar terlebih dahulu dengan baik, karena itu akan lebih memaksimalkan skor yang Anda peroleh nantinya gitu ya. Jadi tidak menggantungkan pada trik-trik saja gitu ya. Trik ini hanya membantu Anda agar Anda bisa lebih mudah saja dalam mengerjakan, dan Anda punya peluang untuk memperoleh jawaban yang benar dari sisi keberuntungan gitu. Seperti itu. Demikian trik mengenai
bagian reading dari tes TOEIC gitu ya. Semoga bermanfaat bagi Anda dan dapat membantu Anda untuk mendapatkan skor yang Anda inginkan untuk tes TOEIC ini. Nah, jangan lupa untuk Anda klik like dan subscribe pada channel ini untuk mendapatkan tips dan trik yang lain yang siapa tahu juga berguna untuk Anda, dan Anda bisa bagikan ke orang-orang lain yang menurut Anda juga mungkin akan mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.